Apakah Anda salah satu penggemar dari minuman bersoda? Jika iya, mungkin Anda harus lebih berpikir dan lebih banyak mencari tahu dampak minum soda pada tubuh kita. Apabila dampaknya lebih banyak negatifnya, Anda tentunya tidak ingin, bukan? Sekarang ini, makin banyak merek dan varian minuman bersoda. Anak kecil hingga kelompok usia lanjut pun sering mengkonsumsi serta menyukai rasanya. Bahkan diketahui bahwa rata-rata konsumsi minuman bersoda meningkat per tahunnya. Di Indonesia, popularitas minuman soda memang masih kalah dari minuman lain semacam es kelapa atau es teh. Namun ada suatu kebiasaan di masyarakat kita bahwa minum soda yang dicampur susu justru bagus untuk kesehatan. Nah, untuk memberikan gambaran mengenai zat-zat yang terkandung dalam minuman soda dan bagaimana dampak serta manfaatnya, hari ini Ayo Hidup Sehat akan berbagi informasinya dalam pembahasan berikut. Waduh, tahun baruan nih. Dok Shell, ini malam pergantian tahun, tinggal sebentar lagi nih Dok Shell. Dan biasanya kita menyambutnya dengan, menghidangkan makanan yang enak-enak nih. Ada pizza, ayam, hamburger, dan apa nih Dok Shell? Minuman bersoda. Ini identik nih dengan malam tahun baru ya. Iya. Penonton di studio ada yang suka minum minuman bersoda? Suka? Suka banget atau suka aja? Suka banget, waduh. Siapa yang suka banget tadi? Biasanya suka minum minuman bersoda pada saat tahun baru aja atau setiap hari? Wow. Setiap hari, waduh. Wah, ini sebetulnya Dok Shell ya, banyak nih mitos yang berkembang nih tentang minuman bersoda. Dan ternyata katanya ada yang bilang minuman bersoda ini dampaknya nggak bagus untuk kesehatan ya. Tapi ada juga yang bilang katanya bisa bikin kita seger nih. Nah, untuk bahasnya kita akan undang siapa nih Dok Shell? Kita akan mengundang, ada artis kita di sini yaitu Mbak Jill Gladys. Halo, siang Jill. Halo cantik. Apa kabar? Baik. Ini buat aku semuanya, makasih loh. Betul banget. Nih, Mbak Jill Gladys, nih katanya suka minum bersoda ya? Dulu sih. Dulu ya? Dulu hampir setiap hari aku minum. Cuma sekarang nih lagi proses mengurangi. Kenapa nih dulu suka, kemudian sekarang mulai mengurangi? Dulu aku tiap hari nih ini, nggak perlu Tiap disebut hari. ya, Iya. setiap hari. Kenapa sekarang udah mulai mengurangi? Dapat info apa nih? Satu, yang aku dengar katanya gulanya itu nggak baik untuk tubuh. Kedua, aku sendiri nih ada emah. Oh, ada emah ya. Jadi setiap minum minuman, setelah selesai minum minuman bersoda, itu kok rasanya perutnya nggak enak gitu loh. Agak-agak kembung. Nah itu kenapa tuh Dok? Nah, untuk menjawab pertanyaannya Mbak Jill Gladys, sudah hadir bersama kita ada Dr. Maya, spesialis gizi klinik. Dan Dr. Ari Variasyam, spesialis penyakit dalam. Halo. Silakan Dok. Siang Dok. Iya. Nah, mungkin kita ke Dr. Ari dulu nih ya. Dok, tadi kata Jill sekarang udah mulai mengurangi minuman bersoda. Katanya kalau minum bersoda itu kembung perutnya. Nah, ini sebetulnya kenapa Dok bisa menyebabkan perut kembung? Ya, pertama tentu kita mesti lihat dulu kondisi kita tuh lagi sehat atau lagi sakit. Ya. Kalau kita memang yang sakit mah, itu kan sakit mah itu sebenarnya bagi dua kelompok ya. Jadi kalau yang kita bilang memang ini sakit mah yang organik, memang kita temukan kelainan. Kemudian yang kedua itu sakit mah yang fungsional. Yang fungsional tuh kalau kita endoskopi kita temukan kelainan. Nah, yang sakit mah yang fungsional ini juga ada dua macam lagi nih. Ada yang tipenya kembung, ada yang tipenya nyeri. Nah, yang tipenya kembung tuh sebenarnya banyak, memang di dalam lambungnya itu banyak gas. Nah, sekarang kalau kita lagi kembung begini, minum yang bersoda otomatis tambah kembung. Tambah banyak Dok gasnya ya. Jadi banyak pasien bilang, "Ya Dok, saya pas lagi minum itu langsung muntah-muntah." Ya udah pasti karena memang lagi kembung, minum lagi yang bersoda langsung keluar semuanya gitu. Jadi tadi itu atau tadi memang kalau dia sehat sih sebenarnya nggak ada masalah, tapi tetap jangan boleh berlebihan. Nanti mungkin tinjauan dari gizinya nih, tinjauan dari penyakit dalamnya seperti itu. Oke, Dokter Maya mungkin bisa menambahkan ada kandungan apa sih sebenarnya di minuman bersoda ini sehingga yang membuat kembung dan memperparah penyakit mah? Jadi pertama-tama definisi soda dulu ya. Soda itu sebetulnya apa sih kok kita sebutnya soda?
karena kita biasanya sebutnya apa kalau pesen makanan di minuman, di restoran atau di kafe, kita sebutnya di listnya apa tulisnya? Soft drink. Soft drink. Betul. Nah, kenapa kok dia disebut soft? Apa memang soft atau karena apa? Nah, dia disebut soft adalah semestinya untuk ngelihat yang sisi lainnya. Sisi lainnya adalah alcoholic beverages. Di mana bahkan ada juga yang namanya soft drinks juga memakai alkohol tapi sedikit ya. Tapi artinya satu tuh hard, artinya dia contain more alkohol, yang satu soft dia kontennya sedikit. Kalaupun ada. Oke. Nah, sebetulnya kenapa dia soda? Karena dia adalah carbonated. Nah, itu. Kalau karena dia carbonated, jadi begitu dibuka, wah, ada gasnya dok ya. Betul. Nah, Dok Shell, ini kita punya mitos nih tentang minum soda. Apa saja Dok Shell mitosnya? Oke, yang pertama, bisa memperlancar kita saat lagi haid. Betul gak itu dok? Kalau Mbak Jill pernah merasakan pengalaman ini mungkin? Aku lagi mikirin nih, masa iya ya? Kayaknya aku nggak gitu perhatiin soal itu. Ya kan? Jadi tidak ya? Tidak ya, ini mitos Tidak dok ya, ya. itu mitos ya. Iya. Terus mungkin supaya ada tambahan, sebetulnya ada satu carbonated drink yang pure. Jadi dia hanya water dengan karbonasi with no any additional ya sugar dan semuanya. Ya. Selanjutnya apa nih mitos yang kedua? Mitos atau fakta minum soda yang kedua adalah, Dokter Ari, minuman soda bisa meningkatkan risiko obesitas. Ya, jadi tadi itu kan tadi dokter udah disinggung tadi itu ya bahwa temen di dalam, memang sih sekarang tuh ada yang free sugar. Nah, kalau yang sugar ini, nah ini kita mesti hitung. Memang ya mesti artinya sih kalau memang secara normal kita mesti hitung deh. Ini kalau misalnya kan kita bisa lihat nih, ini berapa sih nilai kalorinya tadi gitu ya. Nah, rata-rata kan kira-kira mungkin kita 150-an gitu kali dok ya. 150, kemudian kalau kita paling nggak nih kalau kasarnya nih begini, kalau kita minum 4 botol aja udah 600 kalori di situ. Jadi meskipun sekarang, itu jadi masalah begini. Habis makan ini kalorinya tinggi, minum ini lagi kalorinya tinggi. Ya udah pasti nanti obesitas. Dan bagaimana dok dengan soda diet atau yang zero sugar? Itu gimana kalorinya? Ya kalau namanya zero ya berarti nggak ada kalorinya. Tapi kan tadi ada unsur sodanya. Kalau memang ini sodanya arti kata memang dia ada masalah dengan lambungnya, tentu akan menjadi masalah gitu. Dan soda pun ada kalorinya dok ya. Jadi soda diet itu kan sebetulnya dia pakai sugarnya yang dia ganti. Tapi apakah itu healthy? Nah apakah replacement dari sugarnya itu sehat? Itu pertanyaannya ya. Oke, dok, ada beberapa yang mungkin dicampur sama vitamin. Itu bagaimana dok? Pertama, jadi itu campurannya nggak cuma vitamin dokter Sheila. Sering dia campur apa? Kafein juga di dalamnya. Ya. Jadi artinya minuman bersoda tidak ada vitaminnya dok? Ya sebetulnya kan memang dia tidak memakai vitamin. Dia yang aslinya dia water dengan karbonasi. Karbonasi ya. Itu aja. Masalah nanti mau plus dibaca labelnya satu-satu gitu. Jadi minuman bersoda bisa bikin obesitas, itu fakta ya? If memang sodanya yang ada gulanya. Ada gulanya. Cuma kan begini, orang tuh kan mau minum soda buat apa sih? Kan buat happy. Happy itu dari mana sih? Dari gulanya. Nah, itu tadi. Nah, sekarang pertanyaannya mau happy atau mau sehat? Ya kan kadang-kadang perlu juga saya karena itu bertolak belakang ya. Oke, ada mitos atau fakta selanjutnya nih dok. Minum soda susu dapat menghilangkan masuk angin. Nah, masuk angin lagi nih. Ya, jadi kita bilang gini ya. Jadi memang masalahnya kan begini. Kalau kita tadi ini yang orang tuh awam. Ini awam. Jadi ini sebenarnya mitos. Mitos itu kenapa? Karena kan kalau kita habis minum yang bersoda itu kan langsung sendawa. Betul. Dan sendawa itu memang mengeluarkan angin. Jadi langsung mengatasi masuk angin. Itu maksudnya bisa mengeluarkan angin. Kalau kita masuk anginnya karena mau flu ya, mau berbotol-botol ya nggak akan mengurangi masalah. Jadi ini mitos dok ya? Iya, mitos. Oke, selanjutnya apa dok Shell nih mitos soda? Oke, selanjutnya bisa menghilangkan rasa mual. Mungkin karena manis kali ya dok ya. Nope lah itu. Iya, justru malah justru dia bikin bloated. Justru malah sebaliknya, hati-hati. Ya kan? Karena gini, kenapa sih orang mual? Nah, orang mual tuh memang kalau memang dia ada problem di sentral. Tadi misalnya pada pasien-pasien yang lagi mengkonsumsi obat-obat kemoterapi misalnya, itu kan sampai mual muntah misalnya, atau yang karena dia memang tidak terbiasa naik kendaraan, kemudian tergoyang-goyang akhirnya mual muntah, itu di sentral efeknya. Tapi ada mual yang memang sebenarnya dia udah penuh ya, udah kembung, udah begah, dia tinggal mengeluarkan aja itu mau muntah. Nah pada saat dia mual itulah
sebenarnya kalau dia itu memang karena gas, itu kalau dia minum dia akan rasa mual. Oke, justru ini berarti memperparah mual ya dok, berarti mitos. Justru memperburuk mualnya. Oke. Gitu. Dan ternyata minuman bersoda juga bisa berdampak untuk kesehatan dok ya, seperti tadi pencernaan, kemudian juga bisa untuk merusak gigi ya. Ya, merusak gigi pasti. Tapi ada juga dok mitos yang mengatakan bahwa soda itu bisa membersihkan paru-paru. Nah, ini. Ditahan dulu dok jawabannya. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di acara Ayo Desa.